Benua asal, dunia asal, kota Huyang, rumah tuan kota. Di dalam menara bintang. Luo Feng telah lama mempelajari garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi di sini dengan kitab kebijaksanaan dan mata kehidupan dan kematian. Karena Luo Feng telah mempelajari garis keturunan Hunyuan tingkat rendah secara menyeluruh. Sebaliknya, 70% dari garis keturunan Hunyuan tingkat tinggi telah dipelajari, tetapi hanya 3 bagian yang sekarang tersedia. Luo Feng merasakan gelombang tak kasat mata datang, dan sebuah senjata muncul entah dari mana di hadapannya. Harta karun yang ditukar dengan poin hadiah ruang tak terbatas juga diperoleh dengan cara ini. Saat Luo Feng melihat pedang itu, dia tidak dapat menahan napas. Pedang ini sepenuhnya hitam, dan kekuatan bilahnya tertahan. Tetapi hanya dengan melihatnya saja, Luo Feng merasa seperti sedang melihat skala darah menara bintang, yang agung. Tingkat kekuatannya bahkan membuat Luo Feng berpikir tentang asal-usul dunia sumber. Apakah ini juga pedang yang bisa saya gunakan? Luo Feng mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Pegang pedang pada gagangnya. Pedang, tidak ada perlawanan. Luo Feng memegang pedang. Pedang yang mengerikan. Luo Feng memegang pedang di tangannya, dia samar-samar mengerti bahwa meskipun dia hanyalah makhluk hidup dalam sangkar, jika dia mengayunkan pedang. Saya khawatir makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi itu akan musnah dalam sekejap. Pedang ini mengandung kekuatan penghancur tingkat tertinggi. Bagi orang kuat Hunyuan kelas dunia, ini adalah senjata yang sangat mereka inginkan. Terlalu sedikit kehidupan Hunyuan kelas dunia di kamp pembudidaya, dan terlalu banyak rampasan perang di perang kamp. Pada saat hidup dan mati ini, Yuan dan anak buahnya membuka harta karun ini untuk para praktisi. Selama bakat Anda cukup tinggi, harta ini dapat ditukar. Tentu saja, harta karun tersebut akan tetap diambil kembali jika praktisi tersebut meninggal dunia. Berbeda dengan skala darah di Menara Bintang. Lagi pula, mereka hanya timbangan dan tidak dapat mengerahkan banyak tenaga. Tetapi ini adalah pedang yang secara alami lahir dari ruang primordial yang tak terbatas, dan secara inheren memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Luo Feng memegang pedang itu seolah-olah dia adalah seekor tikus kecil yang menyentuh tombol senjata nuklir. Dengan lambaian tangannya, langit dan bumi bisa dihancurkan. Setidaknya dunia sumbernya akan langsung hancur. Saya terlalu lemah. Sebelum saya melompat keluar dari kandang, itu hanya menjadi sumber pencerahan bagi saya. Luo Feng mengerti hal ini, dan tentu saja ini juga tujuan dia menukar pedang ini, dia akan menggunakannya untuk berkultivasi. Digunakan untuk memverifikasi dengan timbangan darah Menara Bintang. Coba lihat. Luo Feng membuka mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya. Dia tidak terburu-buru menggunakan kitab kebijaksanaan, tetapi pertama-tama mencoba melihat bagian dalam pedang pembelah langit. Di dalam pedang pembelah langit ada jaringan pola rahasia yang tak berujung. Ini, Luo Feng memandangi jaringan pola rahasia yang luas dan tak berujung. Dengan pengetahuannya tentang kehidupan dan kehancuran, dia segera menentukan bahwa pola rahasia yang dilihatnya dapat dibagi menjadi 2 kategori saja. Salah satu kategorinya adalah penghancuran, yang mencakup sekitar 89. Salah satu kategorinya adalah kehidupan, yang menempati sekitar 11. Hanya 2 jenis pola rahasia? Luo Feng sedikit linglung. Dia telah mempelajari begitu banyak garis keturunan Hunyuan, dan juga mempelajari mata kehidupan dan kematian serta sisik darah Menara Bintang, yang semuanya berisi banyak jenis pola rahasia. Ini adalah senjata, pola rahasianya sangat murni. Luo Feng berseru, inilah yang kuinginkan, kehancuran sebagai fokus utama, dan kehidupan sebagai fokus kedua. Luo Feng memperhatikannya dengan saksama sambil memurnikan pedang dengan kekuatannya sendiri. Pedang ini telah dipersiapkan oleh senior Yuan dan teman-temannya sejak lama, jadi sangat mudah untuk disempurnakan. Luo Feng berhasil menyempurnakannya hanya dalam waktu setengah hari. Saat pemurnian selesai. Saat Luo Feng memegang pedang, aura kehancuran muncul dari permukaan pedang, dan aura kehancuran muncul dari tubuh Luo Feng. Pria dan pedang itu tampaknya menjadi satu. Secara alami, saya menjadi seperti bagian dari pedang? Luo Feng bergumam, mungkin tingkatanku terlalu rendah dan aku tidak bisa mengendalikan pedang dengan sempurna. Sebaliknya, dia terkena pedang itu. Luo Feng memegang pedang, tetapi pikirannya merasakan keberadaan yang sangat jauh.
Tempat itu sangat jauh dari dunia asal benua tersebut. Bahkan jaraknya berkali-kali lipat lebih jauh dari Darkholy Realm. Dalam telepati beberapa klon Luo Feng. Hanya satu perasaan. Tempat misterius yang saya rasakan saat ini sangat jauh. View, tempat misterius itu. Luo Feng samar-samar merasakan aura penghancur yang tak berujung. Dalam kegelapan, Luo Feng samar-samar merasakan satu demi satu senjata. Setiap senjata memiliki tampilan yang berbeda, dan membuat Luo Feng merasa bahwa senjata itu tidak lain adalah pedang pembelah langit. Banyak senjata disembunyikan di sana. Dibandingkan dengan tempat misterius itu, aura penghancur yang terkandung dalam pedang pembelah langit tidak kalah sedikit pun dari tempat misterius itu. Pedang pembelah langit pasti lahir dari sini. Luo Feng secara naluriah mengetahui hal ini saat dia memegang pedang di tangannya. Dia merasakan bahwa pedang pembelah langit di tangannya memberikan kesan bahwa dia memiliki tempat itu. Itu adalah kampung halaman pedang pembelah langit. Jika suatu saat nanti aku bisa melompat keluar dari kandang dan jika aku cukup kuat, aku pasti akan mencari kesempatan untuk melihatnya. Luo Feng sangat penasaran dengan tempat itu. Lalu, saya berhenti memikirkannya. Dia kemudian menggunakan kitab kebijaksanaan untuk mempelajari pedang pembelah langit. Sebagai penguasa pedang pembelah langit tidak berdaya melawannya, sehingga kitab kebijaksanaan pun memata-matai banyak rahasia. Ternyata dengan kehancuran sebagai intinya, gabungan antara hidup dan mati bisa sejauh itu? Luo Feng menatap lapisan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam halaman-halaman kitab kebijaksanaan, dan pola-pola rahasia pedang pembelah langit terus bermunculan. Pola rahasia terus bermunculan, dan bahkan seiring berlalunya waktu, pola rahasia sebelumnya akan berubah. Saya melihat cara lain untuk menggabungkan kelahiran dan kematian. Luo Feng bergumam. Hal paling menakjubkan yang pernah dilihatnya sebelumnya adalah pola rahasia sisik darah menara bintang. Di sana Luo Feng melihat jalan yang didasarkan pada kehidupan dan dilengkapi dengan kehancuran. Ketika hidup cukup kuat, setiap gerakan yang Anda lakukan akan memiliki kekuatan tak terbatas. Sangat mudah untuk memiliki kekuatan super dalam kehancuran. Jalan hidup dan matinya mengikuti jalan ini. Faktanya, menjadikan kehancuran sebagai inti dan kehidupan sebagai pelengkap juga dapat menuntun ke tingkat tertinggi. Luo Feng melihat jalan ini saat ini, jalan yang ditunjukkan oleh pedang pembelah langit. Menjadikan kehidupan sebagai pedoman hanya akan mendatangkan kehancuran yang ekstrim. Setiap sinar vitalitas dapat meledakkan energi destruktif miliaran kali lebih banyak. Miliaran kali energi penghancur juga dapat menghasilkan reaksi berantai, yang terus memicu energi penghancur yang tak terhitung jumlahnya, yang benar-benar akan menghancurkan segalanya. Itu gila. Kehancuran semacam ini pada akhirnya malah bisa menghancurkan diri sendiri. Luo Feng bergumam, beginilah cara yang ditempuh oleh senjata. Kehidupan Hunyuan sendiri mungkin merasa sulit untuk menanggung cara seperti itu. Setiap kehidupan Hunyuan harus hidup mandiri terlebih dahulu. Oleh karena itu, garis keturunan Hunyuan tersebut akan mengandung pola rahasia yang berhubungan dengan kehidupan. Tidak peduli seberapa hebatnya kehidupan Hunyuan dalam hal penghancuran, ia juga akan mengandung pola rahasia jalur lainnya. Tidak bisa se-ekstrem senjata. Jalan asliku adalah jalan yang benar. Jalan hidup dan mati harus fokus pada kehidupan. Luo Feng berpikir. Tetapi saya juga dapat menyerap beberapa misteri kehancuran dan mengintegrasikannya ke dalam jalan saya untuk menyempurnakannya. Sebuah dunia baru terbentang di hadapannya, dan Luo Feng tak dapat menahan diri untuk tidak membenamkan dirinya di dalamnya. Di dalam istana Hunyuan yang besar di alam suci kegelapan. Dia menukarkan kesempatan untuk membeli hanya satu harta rahasia dengan pedang pembelah langit. Kedua bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi juga telah mengamati Luo Feng. Kita, makhluk Hunyuan tingkat tinggi, akan dikultivasikan secara intensif selama tahap kultivator. Namun, saat kita menjadi makhluk Hunyuan tingkat tinggi, sumber daya yang kita miliki akan berkurang dengan cepat. Wanita berjubah merah menyala itu menggelengkan kepalanya pelan. Misalnya, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menukarkan pedang pembelah langit ini. Aku telah memberimu semua kesempatan yang pantas kamu dapatkan. Pria berambut perak dan beralis perak itu berkata, pada akhirnya, kamu mengandalkan kebangkitan garis keturunanmu untuk menjadi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Bagaimana para penguasa masih bisa mengolahmu begitu banyak? Wanita berjubah merah menyala itu mengangguk. Dia pun mengerti. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi hanyalah prajurit tak berarti dalam pertempuran antar kubu. Bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi juga dibagi menjadi beberapa kategori.
Jika mereka berhasil menerobos secara langsung dengan memahami misteri garis keturunan mereka, mereka akan tetap menerima kultivasi yang cukup. Harapan untuk menjadi Hunyuan kelas dunia seperti mereka dapat diabaikan. Kyuga, seorang pria dengan rambut dan alis perak, berkata, sebagai seorang praktisi Dao Fusion, kekuatan yang dia tunjukkan lebih kuat daripada beberapa praktisi Dao Fusion yang saya kenal. Tuan berkata bahwa Luo Feng bertindak ekstrim. Dia tidak mencari keseimbangan antara kelahiran dan kematian. Sebaliknya, ia mengejar keluasan hidup yang hakiki, yang membuatnya jauh lebih sulit baginya untuk memadukan kelahiran dan kematian. Yivia berkata, tapi setelah keberhasilan yang sama, kekuatannya jelas lebih kuat. Dia berasal dari Dark Saint Realm. Pria berambut dan beralis perak itu tersenyum tipis, kami adalah penjaga alam suci kegelapan. Jika kami tidak menolongnya sekarang, kami tidak akan bisa menolongnya saat ia melompat keluar dari kandang. Hati Yivia tergerak. Praktisi fusi sangat berbakat dan kemungkinan besar akan menjadi makhluk Hunyuan kelas dunia. Lelaki berambut dan beralis perak itu berkata, jika saatnya tiba, bantulah kami dan pindahkan kami ke tempatnya. Maka hidup kami akan lebih baik. Yivia mengangguk, apa yang bisa kami bantu? Dia seharusnya sudah hampir mencapai terobosan, tetapi dia masih memiliki kekurangan. Mari kita pilih lawan yang cocok untuknya. Pria berambut dan beralis perak itu tersenyum dan berkata, pilihlah lawan yang paling cocok dari lebih dari 30.000 makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang dipenjara. Bantu dia menerobos. Ini sudah cukup sebab dan akibat, kata lelaki berambut perak dan beralis perak itu, kalau dia tidak berhasil lagi, kita pikirkan cara lain. Ayo pergi. Yivia mengangguk. Mereka berdua tahu betul bahwa mereka sekarang adalah makhluk Hunyuan tingkat tinggi, dan di masa depan mereka akan mengagumi Luo Feng. Mereka berdua datang ke kandang waktu dan ruang jauh di dalam istana Hunyuan yang besar, dan makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi yang dipenjara juga melihat mereka. Kita akan memilih seorang tahanan dari Hunyuan dan mengirimnya ke alam liar Dark Saint Realm. Tahanan dari Hunyuan ini akan diberi waktu bebas sebentar. Kyuga meliriknya dengan tatapan dingin, siapa yang mau melakukan hal sebaik itu? Ketika makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang dipenjara ini mendengar ini, mereka semua menjadi sedikit takut. Diusir? Selama mereka diasingkan dan kekuatan mereka dibatasi, mereka akhirnya akan dipukuli sampai mati oleh para praktisi lemah tersebut. Semua tahanan Hunyuan memahami hal ini. Jika kamu mengeluarkannya, itu berarti kamu akan mati. Di padang gurun alam suci kegelapan, hanya sesekali seorang tahanan Hunyuan akan muncul. Dengan kemampuan para pembudidaya menjelajahi alam liar, mengapa tahanan Hunyuan seperti itu kadang-kadang muncul? Atau apakah kekuatannya terhalang? Tidak diragukan lagi bahwa itu dirilis secara sengaja. Kedua pengawalku, aku bersedia bergabung dengan perkemahan para kultivator dan bersedia menyempurnakan inti kehidupanku, kata gumpalan besar kabut hitam. Untuk mencari perlindungan, kedua penjaga, Ge dan Yivia, memandang sekelompok tahanan itu dengan seringai di wajah mereka. Jangan pernah berpikir tentang itu. Terakhir kali Lord merekrut dalam skala besar, puluhan juta makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang ditangkap bersedia menyerah, inti kehidupan mereka disempurnakan, dan mereka menjadi anggota camp kultivator kami selamanya. Kalian tidak menyerah pada saat itu, dan sekarang kalian dikawal ke berbagai alam suci. Sudah terlambat untuk menyerah. Kyuga mencibir. Terlambat? Banyak makhluk chaotic origin alami yang baru-baru ini dikawal ke sini, jadi mereka tidak begitu jelas tentang situasinya. Memperbaiki inti kehidupan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penguasa. Jadi satu-satunya kesempatan untuk menyerah adalah saat penguasa merekrutmu. Kyuga mencibir. Kalian cukup kuat, dan ukuran tubuh kalian juga yang terbesar di antara lebih dari 30.000 tahanan. Yivia tiba-tiba berjalan menuju sangkar ruang waktu dan menatap kehidupan berupa batu merah menyala yang menjulang tinggi dan besar di dalamnya. Kaulah orang yang akan diasingkan ke alam Saint kegelapan. Saya diasingkan? Batu kehidupan yang menjulang tinggi dan besar berwarna merah menyala itu tercengang. Kekuatanmu perlu lebih dibatasi. Kyuga yang berada di samping segera menggunakan jimat untuk segera memperketat ikatan pada tahanan Hunyuan. Kekuatan tawanan Hunyuan ini dengan cepat ditekan dan disegel, bahkan ukurannya pun menyusut dengan cepat, dan auranya pun menjadi semakin lemah. Jatuh ke tingkat Hunyuan tingkat tinggi, kekuatannya bahkan ditekan. Setelah beberapa saat, aura yang ditampilkan di permukaannya sedikit lebih kuat dari aura Kaisar Dewa Jike. Tahanan Hunyuan lainnya melihatnya dengan perasaan campur aduk. Mereka semua tahu bahwa diasingkan berarti kematian.
Aku akan mati. Tahanan batu merah menatap kedua penjaga itu. Tetapi dalam perang ini, seluruh kamp pembudidaya kalian akan hancur total, dan semua wilayah akan diratakan oleh kami. Pada akhirnya, mungkin hanya ada beberapa penguasa yang masih hidup, tetapi semua wilayah akan menjadi tempat perburuan kami. Lihat saja. Pria berambut dan beralis perak itu mencibir. Dia mengulurkan tangannya, dan keempat murid batu merah api, yang kekuatannya telah tersegel sepenuhnya, menyusut dan jatuh ke telapak tangannya. Kedua penjaga segera membawa pergi tawanan Hunyuan. Sekitar 30.000 tahanan Hunyuan yang tersisa menyaksikan pemandangan ini dengan perasaan campur aduk, tetapi mereka semua mengerti bahwa di penjara berarti mereka dapat dibantai sesuka hati. Suatu tempat terpencil di alam suci yang gelap. Ruang berfluktuasi, dan raksasa batu merah menyala muncul di tanah. Ia memandang sekelilingnya dengan mata yang tajam. Diasingkan. Saya akan dikepung dan dibunuh oleh para praktisi lemah itu. Ia merasakan kemarahan dan keengganan yang tak berujung di dalam hatinya. Sebagai kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, ia direduksi menjadi potongan-potongan yang dicabik-cabik oleh semut-semut di dalam kandang. Ia ingin bunuh diri saat ini, tetapi karena ia menjadi tahanan, ia tidak dapat melakukannya. Ini telah menjadi piala bagi kubu pembudidaya dan juga sumber daya bagi kubu pembudidaya. Para pembudidaya akan mempelajari bahan-bahan tubuhnya dan misteri garis keturunannya, dan bahkan akan menggunakannya untuk memurnikan senjata dan harta karun tambahan. Setiap bagian tubuhnya akan digunakan paling efisien oleh para pembudidaya. Praktisi. Ia mengeluarkan raungan marah, warna merah menyala di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan, bebatuan di tubuhnya mulai mencair, dan auranya membumbung tinggi. Namun, kekuatan segel itu meledak, dan satu demi satu rantai ilusi muncul dan menembus tubuhnya. Salah satu ujung rantai ilusi ini menembus ke dalam tubuhnya, dan ujung lainnya terhubung ke kehampaan, menekannya dengan kekuatan langit dan bumi yang tak berujung. Para praktisi, semua wilayah kalian akan diratakan dengan tanah. Kecuali beberapa penguasa, semua praktisi lainnya akan menjadi santapan kami. Penuh kebencian, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Ia berjalan selangkah demi selangkah di alam liar, dan setiap langkah yang diambilnya berada di bawah kekuatan represif yang tiada habisnya. Suku rendahan, suku terkutuk. Ia memandang sekelilingnya dengan kebencian yang kuat dan niat membunuh. Suatu hari setelah sekian lama, ada tim praktisi yang sedang berburu. Lihat, apa itu? Ada 7 praktisi di dalam perahu terbang, semuanya berada pada tingkat pencerahan setengah Huanyuan. Dengan metode penjelajahan rahasia mereka telah melihat sekilas kekuatan api yang tak berujung. Tahanan Hunyuan itu dipenuhi amarah dan kebencian yang tak berujung. Dengan lahar mengalir di sekujur tubuhnya, api membumbung tinggi, dan aura yang teramat ganas. Itu tawanan Hunyuan. Ketujuh praktisi itu segera menemukannya. Meski mereka dapat mendeteksinya dari kejauhan, mereka semua merasakan aura mengerikan dari para tahanan Hunyuan. Meskipun aura itu ditekan secara paksa, hakikat auranya jauh melampaui seorang kultivator. Itu adalah aura kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Kami benar-benar menemukan seorang tahanan Hunyuan. Kudengar kekuatan tahanan Hunyuan sepenuhnya tertutup, dan kecepatan gerak mereka relatif lambat, yang membuat mereka cocok untuk dikepung. Mari kita coba. Hati-hati, jaga jarak. Tim praktisi ini mulai menggunakan formasi dan melepaskan jurus jarak jauh untuk menyerang tawanan lava. Berbagai formasi dan gerakan digunakan untuk menyerang atau mencekik dengan gelombang seperti kekosongan, atau menghancurkan dengan kekuatan langit dan bumi, tetapi tahanan lava itu duduk di sana tak bergerak, membiarkan serangan-serangan ini menggelitiknya. Semut hina. Tahanan lava itu melirik mereka. Meskipun kekuatan mereka sepenuhnya tersegel, mereka dilepaskan untuk menjadi lawan Luo Feng. Bagi mereka, tim praktisi biasa memang tidak layak disebut. Tiba-tiba ia berdiri. Rantai virtual muncul di tubuh Hong Long, menekannya sedemikian rupa sehingga ia tidak bisa terbang dan hanya bisa berlari dengan langkah tinggi. Saat terbang, bumi berguncang. Ia dengan marah menerjang ke arah tim praktisi. Asal jaraknya lebih dekat, satu gerakan saja sudah cukup untuk membakar seluruh kehampaan. Melarikan diri. Ini adalah tahanan Hunyuan yang sangat kuat. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Kelompok praktisi ini juga berpengalaman. Mereka tahu bahwa tawanan Hunyuan yang kadang-kadang muncul di alam suci kegelapan ada yang kuat atau lemah. Bahkan yang lemah pun bisa disakiti oleh timnya.
Puluhan makhluk teratas dapat mencekik mereka bersama-sama. Tapi tahanan lava ini jelas sangat kuat. Kita harus mengundang praktisi yang lebih kuat. Berita ini juga dapat dilaporkan kepada Kaisar Ilahi Luo Feng. Para praktisi ini mengemudikan perahu terbang mereka dan segera melarikan diri. Para tahanan lava yang tidak dapat terbang hanya bisa berhenti dan menatap ke kejauhan dengan enggan. Hanya 1 hari kemudian, puluhan ribu kultivator tingkat pencerahan setengah Hunyuan, lebih dari 100 makhluk puncak, Kaisar Ilahi Jike, dan Dewa Dao Longjiu semuanya telah tiba, dan mereka telah membentuk formasi super pada saat ini. Master formasi nomor 1 Dark Saint Realm, Longjiu Dao Jun, adalah tuan rumah formasi tersebut. Kehendak spiritualnya yang telah melompat keluar dari sangkar sudah cukup untuk mengendalikan seluruh formasi dengan sempurna, memobilisasi kekuatan setiap praktisi, dan menyatukan semua kekuatan. Ledakan. Kekuatan formasi tersebut membuat para praktisi takjub dan terkejut serta bangga menjadi bagiannya. Formasi mengerikan ini berubah menjadi bilah pedang yang mengerikan, yang memotong leher tahanan lava. Hanya ada beberapa bekas di lehernya, dan seiring mengalirnya lahar, ia kembali sepenuhnya ke keadaan semula. Selanjutnya, sambaran petir mengembun dari formasi itu dan menyambar ke bawah, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga setiap praktisi ketakutan, dan menyambar para tahanan lava satu demi satu. Tubuh tahanan lava terlalu kuat. Bagaimanapun, dia adalah tahanan Hunyuan terbesar yang dipilih oleh Kyuge dan Yi Feiya. Bagaimana itu mungkin? Dewa Tao Longjiu, Kaisar Ilahi Jike dan yang lainnya tidak percaya bahwa tahanan lava dapat menahan serangan gabungan dari puluhan ribu praktisi dan paling-paling hanya menderita luka ringan dan pulih dalam sekejap. Kami memiliki begitu banyak praktisi yang bekerja bersama, tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di alam Sen kegelapan, belum pernah ada tahanan Hunyuan yang sekuat itu. Dewa Tao Longjiu dan Kaisar Ilahi Jike saling berpandangan. Mereka berdua tahu bahwa tawanan Hunyuan sengaja dilepaskan oleh para pembudidaya yang melarikan diri dari kurungan, tetapi yang dibebaskan kali ini sangat kuat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa bahkan dengan kerja sama puluhan ribu pembudidaya, yang memang agak keterlaluan. Alasan dia dibebaskan mungkin karena Kaisar Ilahi Luo Feng. Dewa Tao Longjiu menyampaikan pesan tersebut. Saudara Longjiu, formasimu adalah yang terbaik di alam Sen kegelapan. Dengan begitu banyak praktisi yang bekerja sama dengan formasi ini, kita seharusnya bisa mendekati Kaisar Dewa Luo Feng, kata Kaisar Dewa Jike. Pendeta Tao Longjiu juga sedikit bingung. Dia berpikir kemampuannya untuk melepaskan diri dari kurungan dan memimpin formasi puluhan ribu praktisi seharusnya hampir sama dengan Luo Feng. Mengapa Kaisar Ilahi Luo Feng tidak datang? Tanya Taois Longjiu. Saya bertanya pada Bosiu, dan dia berkata bahwa Kaisar Dewa Luo Feng sedang menyendiri. Semua komunikasi terputus dan tidak ada gangguan, kata Kaisar Dewa Jike. Dalam pengasingan, Longjiu Daoju mengangguk, sepertinya tahanan dari Hunyuan ini akan terus mendatangkan malapetaka untuk sementara waktu. Puluhan ribu praktisi membentuk formasi besar, memandang tahanan lava dari jauh. Tahanan lava itu memandang sekeliling dengan jijik dan mencibir. Para praktisi itu pun terbang menjauh, tak seorang pun berani mendekat. Dasar kalian para praktisi yang hina dan lemah, kekuatanku sudah terkunci sedemikian rupa, kalian tak dapat berbuat apa-apa padaku, hahaha, kalian benar-benar lemah. Para praktisi merasa sangat sedih ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Sekalipun mereka menggabungkan kekuatan, mereka tidak dapat menyakiti pihak lain sedikit pun. Aula Hunyuan yang besar saat ini. Kyuge dan Yi Feiya, dua bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, menyaksikan konfrontasi ini dari jauh. Luo Feng sedang menyendiri. Kyuge sedikit mengernyit, lawannya memang dipilih khusus untuknya, tapi dia sedang menyendiri. Dia baru saja menukarkan pedang pembelah langit, jadi dia harus mempelajarinya dengan saksama. Mengingat temperamennya, dia tidak akan menyendiri terlalu lama. Yi Feiya berkata, tunggulah sedikit lebih lama. Sebagai bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, mereka memiliki cukup kesabaran. Terlebih lagi, mereka berdua mengetahui pengalaman pertumbuhan Luo Feng dengan sangat baik. Dia hanya menghabiskan sedikit waktu untuk tumbuh dewasa sampai sekarang. Berapa lama dia bisa menyendiri? Luo Feng berfokus pada misteri penghancur tingkat tertinggi yang terkandung dalam pedang pembelah langit, dan misteri ini membuat Luo Feng tenggelam dan terobsesi. Obsesi ini bertahan selama lebih dari 100 abad. Jalan hidup dan matiku, kecuali sedikit kekurangan sentuhan spiritual, telah disempurnakan pada tingkat sumber semi murni. Pedang pembelah langit ini memiliki misteri penghancur yang lebih luas, dan dapat digunakan sebagai makanan untuk
Hunyuan Life and Death Dao. Luo Feng berpikir, perbedaan antara Dao kelahiran dan kehancuran asal setengah ungu dan Dao kelahiran dan kehancuran asal ungu penuh terlalu besar. Untuk memahami jalan hidup dan mati di tingkat Hunyuan, Luo Feng tahu bahwa banyak misteri yang perlu diintegrasikan ke dalamnya. Misteri sisik darah menara bintang dan pedang pembelah langit merupakan bagian dari sumber daya. Bahkan untuk Hunyuan Dao kehidupan dan kematian yang lengkap, misteri skala darah menara bintang dan pedang pembelah langit mungkin tidak cukup. Melanggar hukum dengan kekerasan terlalu jauh dari saya. Karena ada legenda seperti itu, pasti ada seorang praktisi yang berhasil dan menjadi bangsawan dengan melakukan hal itu. Luo Feng berpikir, tidak perlu berpikir sejauh itu, temukan saja sentuhan hatimu terlebih dahulu. Luo Feng segera keluar. Komunikasi yang terputus sebelumnya akhirnya terlihat satu demi satu. Ya, seorang tahanan Hunyuan yang belum pernah ada sebelumnya telah muncul di alam suci kegelapan. Sebuah formasi besar yang dibentuk oleh puluhan ribu praktisi tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Luo Feng sedikit terkejut dan sedikit gembira. 1. Dia tidak memiliki saingan di kandang. Tahanan dari Hunyuan ini tampaknya bisa menjadi lawannya. Pergi dan lihatlah. Luo Feng segera meninggalkan istana Hunyuan yang besar dan langsung menuju lokasi tahanan Hunyuan seperti yang tercatat dalam intelijen. Luo Feng berjalan di antara langit dan bumi, dan setiap langkah yang diambilnya dapat melintasi jarak yang luas antara langit dan bumi. Setelah hanya beberapa ratus langkah, dia sudah bisa melihat sosok tinggi besar tawanan lava di kejauhan. Itu memang bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Luo Feng sekilas dapat menentukan bahwa aura pihak lain sangat mengerikan, dan dia disegel dan ditekan sebelum dia bisa bertarung dengannya. Telah ada selama lebih dari 100 zaman, dan hanya sekitar 1000 praktisi yang masih menontonnya. Luo Feng melihat sekelilingnya. Dalam 100 abad terakhir, ketika jumlah praktisi mencapai titik tertinggi, lebih dari 100.000 praktisi berkumpul di sini. Hanya saja formasi Master Tao Long Jiu hanya dapat memimpin paling banyak lebih dari 10.000 praktisi. Lebih dari itu akan berada di luar kendalinya. Jadi, sekalipun lebih dari 100.000 praktisi berkumpul bersama, tanpa formasi terpadu, kekuatannya akan tersebar, dan tetap saja hanya akan melukai para tahanan lava. Tahanan lava terlalu besar, terlalu tahan, dan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Tubuh yang kuat sekali. Luo Feng gembira melihat mangsanya. Luo Feng ada di sini. Akhirnya sampai juga. Jauh di langit, pria berambut perak dan wanita berjubah merah menyala telah muncul. Mereka membebaskan tahanan Hunyuan dan telah menunggu hari ini. Luo Feng terlalu kuat. Hanya sedikit praktisi Fusion Dao yang sekuat itu. Dia tidak dapat menemukan lawan di dalam kandang. Hanya dengan menekan kekuatan kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, kita dapat memberinya tekanan yang cukup. Kyuge memperhatikan dari jauh, mungkin dengan pertempuran ini, jalan hidup dan matinya dapat terpenuhi sepenuhnya. Di masa depan, camp kultivator kita mungkin akan memiliki bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia lainnya. Yivia juga mengatakan, berbeda dengan camp kehidupan Hunyuan alamiah, di camp praktisi, jumlah kehidupan Hunyuan kelas dunia jauh lebih sedikit. Mereka berdua mengamati dengan seksama pertempuran yang akan dimulai. Coba dulu. Luo Feng segera mengulurkan tangannya. Lengannya tiba-tiba membesar, dan telapak tangannya langsung merobek celah antara langit dan bumi, membawa kekuatan mengerikan yang tak berujung. Ia melewati langsung celah antara langit dan bumi dan mendarat di depan tahanan lava. Tahanan lava yang menjulang tinggi itu awalnya duduk di sana, ketika dia tiba-tiba melihat sebuah tangan besar terentang dari celah antara langit dan bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tawanan lava itu segera menyadari ada sesuatu yang salah dan melambaikan tangannya untuk melawan. Ledakan. Serangan telapak tangan Luo Feng, dengan tubuh besarnya yang memiliki cadangan energi 1,2 miliar kali lipat, mengeluarkan kekuatan yang mengerikan di bawah mobilisasi harta rahasia, hati abadi. Serangan telapak tangan ini mengenai lengan tawanan lava yang melakukan perlawanan, dan juga mengenai dada tawanan lava, sehingga dada tawanan lava tersebut amblas. Raungan yang dalam dan keras yang membuat langit dan bumi bergemuruh. Tahanan lava yang menjulang tinggi yang duduk di sana terbang mundur, dan saat terbang mundur, tubuh lavanya membajak jurang yang dalam dan besar di tanah. Ini adalah ngarai besar yang panjangnya ratusan juta kilometer. Tahanan lava itu tergeletak di ujung ngarai yang panjangnya miliaran kilometer. Ada retakan cekung di dadanya dan darah mengalir seperti magma. Dia masih sedikit linglung saat itu. Menjadi buta. Betapa menyenangkannya.
Setelah serangan telapak tangan Luo Feng, dia merasa benar-benar segar kembali. Lagi pula, dia tidak pernah meledak begitu sembarangan di alam suci kegelapan. Ketika dia bertarung dengan 15 orang diantaranya termasuk Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia, dia hanya berdiri di sana dan menyebabkan ruang waktu langit dan bumi runtuh. Tanpa bergerak, semua musuh bergerak di depannya dan berlutut. Seiring bertambahnya kekuatannya, semakin sulit menemukan lawan. Saat Luo Feng berkontak dengan para kultivator, dia tidak berani mengeluarkan terlalu banyak tenaga, karena takut kalau dia secara tidak sengaja akan menjatuhkan beberapa dari mereka hingga mati. Saat dia bertemu dengan tawanan lava ini, Luo Feng benar-benar melepaskannya. Dia menampar dengan gembira. Tahanan Hunyuan ini masih sedikit lemah. Qiu Ge dan Yifeya, yang berada jauh di langit, juga melihat situasi tersebut. Cabut sebagian larangan dengan cepat dan gandakan kekuatan kita, desak Yifeya.